masih ingat ini dengan Bu Guru siapa coba? Fatin, Bu Guru masih ingat pengalaman yang menarik tentang kamu. Mengapa Fatin dipanggil teman-temannya brokoli? Ya, karena Fatin waktu kelas 3 belum pakai jilbab kayak Bu Guru. Ya, rambutnya keribul sehingga dipanggilnya brokoli. Ya, tapi ternyata brokoli yang bermanfaat. Jadi brokoli, ya kribo banget. Lumayan, jadi seharusnya aku nggak sekribo itu gitu. Pas TK aku kribo normal, lucu gitu ke bawah. Tapi mama potong kependekan kayak cowok, jadilah tumbuh dia gitu. Terus kayak, ih awas Fatin ada tawon. Gitu. Terus alat musik? Aku cuma bisa seruling sama pianika. Oke, di situ ada suling tuh. Oh serius? Wih, aku dulu kalau jadi pertama kali suling tuh karena lagu Ibu Kita Kartini. Mau nyanyi lagu apa sekarang pakai suling? Aku baru dapet hari ini sumpah. Aku baru dapet. Beneran baru dapat sekarang? Kayak udah PW gitu sama suling. Oh, ini ya, itu lagu yang tadi Fatin nyanyi yang lagu kemenangan itu ya? Wow, sekarang paduan suara ya. Pertama dilatih tuh, Fatin sebetulnya pengen gak sih masuk ke nada yang lain misalnya sopran gitu? Sopran 1. Jadi itu suara paling tinggi. Jadi waktu itu pas padusku itu dulu masih nasibnya nggak jelas, nggak punya guru. Akhirnya kita punya guru dan lagu pertama tuh Sik Sik Si Batu Manikam, ingat banget. Itu pertama kalinya aku ngerasa kayak belajar bagi suara itu susah banget. Kayak untung aku sopran 1, sedangkan yang alto tuh apa kabar banget. Jadi dia harus beda banget, terus alto itu harus jauh. Jadi kalau di dekat sopran dia ke bawah gitu dan kita harus ulang lagi gitu. Itu bikin aku kayak yang alto-alto tuh suaranya ngebas-ngebas gitu. Kayak ih seksi banget sih suaranya, aku suka banget, rendah banget gitu suara. Bukan rendah dalam artian gimana tapi bagus gitu. Terus lebih bulat, lebih cewek yang kayak dark gitu kan. Tapi yang ngelatih oke. Iya, oke banget. Oke banget. Masih ingat siapa? Wih, kakak. Ya Allah, ya Allah. Kakak sumpah. Kak Daniel ya Allah. Apa kabar? Ada yang baik banget. Ya ini pelatih mahal banget sumpah. Pelatih mahal. Halo Mas, apa kabar? Udah buka aja sih. Silakan duduk. Iya. Mas, pertama waktu ini kenapa sih? Mantap ini cara mantap nih. Enggak ini. Mas, waktu ngebagi suara tuh. Iya. Ya. Fatin tuh suaranya bukan cuman unik, deep, enak Deep deh tuh dia. maksudnya? Dalam dan rendah, tapi rendahnya tuh rendah yang enak gitu. Jadi langsung mulai beraltoria ya. Iya. Mau dong Mas ini seakan-akan lagi latihan gitu. Fatin tuh di sopran dan emang suaranya nggak tinggi ya, tapi suara nggak tinggi itu bukan kutukan atau apa, pasti suara nggak tinggi pasti bisa rendah. Kita naik satu yuk. Kita naik lagi. Udah pindah. Nah, waktu udah di atas itu dia udah terbata-bata. Tapi kalau misalnya kita mulai dari sini lagi, tiga ya. Yuk kita turun ke B. Turun lagi ke A. Turun ke G. Mas, waktu jadi anggota paduan suara ya waktu itu, Fatin udah kelihatan uniknya gitu suaranya. Saya ingat deh dia nyanyi Granat pertama kali, mungkin saya salah satu orang yang nggak kaget dengar itu, karena udah biasa, saya udah tahu suara Fatin kayak begitu ya. Jadi emang kelebihannya Fatin itu unik suaranya. Mungkin kalau misalnya kayak kita dengar suara Vina deh. Oh unik, ada keunikan sendiri. Kita dengar suara Vina Panduwinata, Vina nih langsung gitu. Fatin saya rasa juga punya kemampuan seperti itu deh. Kayak gitu. Fatin. Mau denger lagi Fatin nyanyi nggak? Oh man, everything at once. Mau nyanyi lagu apa sekarang?
Sepohon kayu, mau nyanyi sepohon kayu kakak. Itu tahu lagunya siapa? Lagunya almarhum Kak Uje ya? Iya, setahu aku sih lagunya almarhum Kak Uje. Kamu tahu banyak sosok almarhum? Enggak juga, jadi waktu sempet aku kan pengen bawain Jalan Cinta waktu itu. Jalan Cinta lagunya agak Arabik gitu kan. Dan aku bingung improve-nya kayak gimana. Improve Arabik gitu yang kayak ngaji gitu kan. Nah, Teh Ocha kebetulan deket sama Kak Pipik. Nah, jadi waktu itu kontak-kontakan. Terus abis itu kata kru aku, Kak Uje tuh sempat bilang, ini lagunya mau diapain, Fer? Di email gitu. Terus beberapa hari kemudian ada berita itu, kita sama sekali nggak percaya. Masih nggak nyangka banget sih. Sampai sekarang? Iya, kayak orang baik banget gitu. Maksudnya dia bisa ceramah dengan cara orang yang bisa dimengerti sama umur-umur kayak aku. Jadi nanggepinnya seru banget, kayak pengen dia ceramah terus gitu. Jadi Mau dengar lagunya boleh? boleh banget, boleh banget, boleh banget. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Oke, hafal men, hafal ya. Tadi alat musik udah, olahraga apa? Aku kebetulan ikut karate. Wah, ini pada tahu nggak pada ikut karate? Tahu ya? Udah. Ada yang berani menantang Fatin. Enggak, karate nggak kayak gitu. Ini nih yang gede nih, berani nggak kamu? Aku kalah. Ban apa? Kebetulan udah black belt. Black belt, berani?
kita cari-cari. Emang kenapa lihat-lihat ke belakang? Kita lihat ya cuplikannya berikut ini. Is it come, is it go? That's just how you live. Oh, take. Fatin Sidkia gabung di klub Ranting Baumi Marinir Cilandak tahun 2006. Waktu itu Fatin masih kecil, masih lucu-lucunya. Mungkin bisa lihat di foto ini waktu pengukuhan di puncak. Fatin Sidkia ini ada di duduk kedua di depan baris keempat dari kanan. Yang ini nih. Untuk Fatin, saya pribadi mohon maaf, kemungkinan tidak bisa hadir dikarenakan saya harus berangkat ke Vietnam, ada kejuaraan ASG di sana. Harapan saya buat Fatin ke depannya, walaupun sukses di bidang menyanyi, saya harap tetap menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong. Fatin bisa latihan lagi di Ranting Bumi Marinir Cilandak ini, bersama-sama kita lagi. Fatin Sidkia, juara! Jadi sejarahnya ikut karate, ada aku Fadil, tuh dia kalau keluar dari main, pasti dia nangis. Pulang-pulang pasti dia nangis, pasti tuh nangis, pasti. Terus mama aku kayak kenapa sih kok nangis terus, akhirnya diikutin bela diri. Yang tadi pelatihnya siapa namanya? Itu namanya Senpai Arif. Oke. Senpai Arif. Kalau yang itu? Oh, udah cukup, ini semua orang datang. Yoi, hari. Oke, apa kabar? Oke, ini ada yang mau dibawa ke sini ya? Sudah cukup? Sudah cukup atau tidak cukup? Apalagi Oke. ini apa? Deg-degan nggak? Lumayan. Lumayan deg-degan. Oke, dibuka deh. Oh ya ampun, baju karate aku. Oke. Dan Fatin harus pakai baju ini. Nggak bisa. ini. Harus. Nggak. Kita harus jeda dulu ya. Kak, Sementara Fatin ganti baju. Ya, oke. Ini nggak Ada beberapa gerakan yang nanti mau diperlihatkan, bukan begitu? Ya. Sesaat lagi. Ya.